Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kawan-kawan semua dan teman-teman subscriber semua dimanapun Anda berada. Baiklah, di kesempatan hari ini ya, di sini di depan saya, lebih tepatnya ada satu unit motor Kawasaki The Tracker dan ada satu buah set ya, alarm CR7 Bohan ya. Di sini mumpung di bengkel kita lagi sepi, tidak ada kerjaan ya. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi ilmu, beredukasi, tutorial lebih tepatnya. Di sini saya berikan tutorial untuk pemula ya. Lebih tepatnya saya berikan tutorial untuk pemula. Jadi videonya tidak di-skip dan tidak dipotong dan tidak dipercepat ya. Apa adanya. Baiklah, yaitu proses pemasangan perakitan alarm CR7 di Kawasaki The Tracker ya. Sebelum kita melangkah ke yang lebih serius dalam proses pemasangan, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu di bagian produk alarm untuk CR7. Dan kita kenal di bagian kabel-kabelnya ya, jurusan kabel-kabelnya, dan mengenal bagian warna di bagian kabel alarm ini sendiri ya. Di sini speaker alarm, dan ini mesin alarmnya CR7, dan ini konektor untuk masuk ke sini ya. Dan selanjutnya remote-nya ada dua untuk cadangan ya. Ada 2 biji remote-nya. Baiklah, kita mulai saja ya, mengenal di bagian kabel-kabelnya. Di bagian warna-warna kabelnya ini jalurnya kemana saja ke bagian motornya ya. Ini sebenarnya netral ya. Jika tahu fungsi jalur-jalurnya, ini masuk ke semua motor ya. Masuk untuk ke semua motor. Jadi terlebih dahulu kita pasang, kita buka di sini. Kita buka konektornya. Ini berfungsi untuk menyambungkan ke bagian kabel di bagian bodi motor. Karena dibuat panjang seperti ini. Karena ini alarm netral, mau letaknya di mana juga tidak masalah, di motor apa juga tidak masalah, bisa ya. Ini dibuat panjang supaya saat kita menyambung ke bagian bodi motor, ke bagian kabel bodi motor, ini tidak kekurangan di bagian kabel ya. Mudah-mudahan segini cukup panjangnya. Selanjutnya mari kita mengenal di bagian kabel-kabel. Sebelum kita mengaplikasikannya ke bagian motor, kita kenal dulu warna kabelnya dan jalurnya kemana saja. Pertama, kita mulai dari sini. Dari sini jelas ini tidak mesti kita rubah karena ini sudah terkoneksi ke bagian sini ya. Tidak harus kita rubah ya. Ini kondisinya seperti ini saja ya, di bagian speaker. Selanjutnya kita kenal di bagian sini ya, di bagian kabel sini yang banyak ini. Pertama, kita kenal dari warna yang
hitam. Warna hitam ini ya, ini ke bagian aki ya, ke bagian ground. Mau nempel langsung ke bagian aki boleh, mau nempel ke bagian bodi motor itu sendiri boleh ya. Ini warna hitam. Dan ini warna merah, kita masukkan, kita pasang ke bagian aki 12 volt ya, ke positif yang merah, ke setrum yang standby ya, ke 12 volt yang standby, selalu terkoneksi ke bagian 12 volt, lebih tepatnya ke bagian aki ya. Ini arus negatif dan ini arus positif ya. Selanjutnya kabel yang berwarna kuning. Kuning ada 2 biji ya. Ini terkoneksi langsung ke bagian sen ya. Satu ke sen yang sebelah kanan dan yang satu ke sen sebelah kiri. Atau sebaliknya, yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Jadi dibulak-balik tidak masalah. Yang penting ini nempel ke sen kanan dan sen kiri, 2 kuning ini ya. Dan selanjutnya kabel yang berwarna pink. Kabel warna pink ya. Ini terkoneksi ke bagian pulsar ya, ke bagian pulsar ya, ke bagian pulsar. Untuk jenis motor Kawasaki The Tracker lebih tepatnya, pulsarnya menggunakan 1 kabel, jadi tidak mungkin keliru. Ini untuk pulsar ya, yang warna pink. Dan selanjutnya kabel yang berwarna oranye ya. Yang berwarna oranye ini terkoneksi ke 12 volt yang output dari kontak ya. 12 volt output dari kontak. 12 volt yang sudah masuk ke kontak ya. Dan yang keluarnya ini. Intinya keluaran dari kontak ya. Keluaran dari kontak, output dari kontak. Bukan input ya teman-teman, harus diingat output. Ya, kan 12 volt masuk ke kontak. Ya, input, output, outputnya keluar ke sini dari kontak yang warna oranye. Ya. Dan selanjutnya kabel ada yang berwarna abu-abu dan warna biru ya. Abu-abu dan biru ini masuk ke bagian bendik ya. Yang biru masuk ke bagian bendik. Ini masuk ke bagian bendik ya. Ini masuk ke bagian bendik. Maaf ya, ada kesalahan tadi. Yang abu-abu ini bukan ke bendik ya. Yang abu-abu ini ya bisa juga kita pakai untuk masuk ke bagian pulsar. Ke bagian pulsar ya. Menyatu dengan warna pink. Bisa kita satukan ya. Kita satukan, masukkan ke pulsar. Pulsar positif ya. Kita masukkan ke pulsar yang warna pink dan warna abu-abu ya. Dan juga kita tidak gunakan juga, tidak masalah yang warna abu-abu. Kita gunakan satu saja yang warna pink ya. Jika bisa digunakan satu, kenapa kita harus gunakan 2 ya. Jadi yang warna abu-abu 0 ya, kita potong, kita tidak gunakan. Dan warna biru ya, saya ulangi,
Warna biru ini masuk ke bendik starter, ya, bendik starter. Dan selanjutnya kabel biru. Kabel biru ini ada 2 di sini, ya. Di bagian sini 1 dan ini yang terakhir, biru ini. Nah, untuk biru ini, ya, ini sebagai antena. Antena dari alarm ini, ya. Antena lebih tepatnya. Baiklah. Ya, untuk memperjelas kita ulangi lagi. Ya, kita review di bagian kabelnya, kita kenalkan di bagian kabelnya, kita ulangi. Yang ini, ya, ke bagian speaker. Dan yang warna hitam ini massa, ya. Mau nempel ke aki langsung tidak masalah, mau nempel ke bodi juga tidak masalah. Dan yang warna merah ini masuk ke arus positif aki, ya. Lebih tepatnya ke 12 volt yang standby. Yang ini, yang merah. Dan selanjutnya warna kuning 2, ini masuk sen kanan dan masuk sen kiri, ataupun sebaliknya, sen kiri masuk sen kanan, tidak masalah, ini dibulak balik juga tidak masalah. Dan selanjutnya warna oranye. Warna oranye ini masuk ke output kontak, keluaran dari kontak, ya. Selanjutnya warna pink. Pink dan abu-abu, ya. Ini bisa kita satukan, ya, kita bisa satukan. Kita masukkan ke bagian pulsar, ya. Bisa kita masukkan ke bagian pulsar, ya. Pink dan abu-abu bisa kita masukkan ke bagian pulsar. Dan yang abu-abu ini tidak mesti kita gunakan juga, tidak masalah. Jadi pink saja yang kita masukkan ke bagian pulsar, ya. Ini, ya, yang ke pulsar, ya. Saya kira sudah jelas. Dan untuk yang biru di sini, ya, tadi kelewat yang biru ini. Yang biru ini masuk ke bagian bendik starter, output bendik starter, ya. Dan yang biru terakhir di sini, ini antena, ya. Baiklah, langsung saja kita aplikasikan, kita praktekkan ke bagian motornya, lebih tepatnya. Jadi untuk pemasangan ke bagian sini, ke bagian motornya, saya butuh bantuan, ya, karena tidak bisa sendiri. Di sini saya harus bicara dan memegang kamera, susah, ya. Jadi saya perlu bantuan. Keng, perlu bantuan. Dek, sayapkin buka, Ki. Sayap belakang, Dek. Jadi di sini saya letakkan di bagian sini, ya. Ini untuk sekedar tutorial, ya. Tutorial, nanti proses perapihannya kita pending. Yang penting teman-teman tahu dulu letak-letak kabelnya, mengenal warna-warna kabelnya. Dan warna-warna kabel di modul ini kita tempelkan ke bagian kabel yang ada di bodi motor kemana saja, ya. Nah, hah? Tak usah tangki mah. Baiklah. Jadi langsung saja, Keng, jadi dia, Keng. Pertama,
Yang perlu kita pasang di bagian warna merah. Warna merah nempel ke bagian aki. Aki, langsung standby. Jadi setrum yang standby, buka dek kunci 8. Kin cabut be dikit ke. Jadi takut jatuh ini nanti rusak. Taruh sana deh. Ya. Warna merah masuk ke aki positif. Setrum standby lebih tepatnya. Sekarang lanjut ke warna hitam. Hitam ini ya bisa langsung ke bagian aki ke sini ya, dan bisa ke bagian bodi motor, ke bagian bodi besi motor ya, terserah. Tapi kita pasang di sini saja ya, di bagian aki. Baiklah, selanjutnya kabel warna kuning ada 2 biji. Kabel kuning 2 biji. Turut. Ini masuk ke sen. Sen kanan dan sen kiri. Nah, ini udah tidak menggunakan lampu sen, jadi buka deh. Rapi ya, salah si ban ya. Nah, untuk di bagian warna kabel, untuk di bagian sen ya, untuk sen itu yang kanan dan yang kiri hijau dan abu-abu. Warna kabel hijau dan abu-abu. Nah, lebih tepatnya di sini satu, ini hijau, abu-abu satu ini ya, hijau dan abu-abu. Kita koneksikan di apa ini? Di black ya, hijau dang. Jadi yang kuning masuk ke hijau satu dan yang ke abu-abu satu. Soek besok. Udah dipotong, Mbak.
Dek. Langsung kita solasi saja. Dan warna kuning satunya kita tempelkan ke bagian kabel sen yang berwarna abu-abu. Mau kita bolak-balik juga tidak masalah ya. Yang penting di bagian kabel kuning 2, di bagian modul ini, songket, konektor ya. Salah satunya menempel ke bagian abu-abu dan satunya menempel ke bagian warna hijau, kabel sen. Coba sing dorong kabel apa baik. Nah, setelah tersambung kabel kuning ada 2 biji. Ini ke sen kanan dan ke sen kiri. Ya, untuk jenis motor Kawasaki The Tracker atau KLX ya. Bisa ke kabel abu-abu 1 dan ke kabel hijau 1 yang warna kuning ini. Nah, lebih tepatnya seperti ini. Dan selanjutnya kabel warna biru. Warna biru masuk ke bendik starter, output bendik starter. Yang output bendik starter. Lebih tepatnya jika untuk di motor Kawasaki The Tracker ya, itu ke warna kuning strip merah. Dicabut bekeng, di jumper baik. Di kulitik membisikan dia. Oh, cabut besok. Nah. Warna hijau, biru maaf, bukan hijau. Ya, kita lihat jalurnya ya. Ini masuk ke kabel kuning strip merah ya. Masuk ke kabel kuning strip merah di bagian bendik. Di IB sih coak bagnya. Dicoak bagnya supaya ini aman.
Ya, perlu diingat warna biru itu masuk ke bendik yang berwarna kuning strip merah untuk di jenis motor Kawasaki The Tracker. Ya, ke warna kuning. Ini output dari, bukan dari bendik ya, maaf teman-teman, dari saklar ini. Output dari saklar ini, ya. Kita isolasi langsung. Kita kasih isolator supaya tidak konsleting. Hah? Ada londak. Tidak sih ngomong hampura kono. Baiklah, saya kira sudah cukup. Warna biru ke kuning di bagian bendik starter, ya, di sini. Warna kuning strip merah. Warna biru. Selanjutnya yang belum dipasang lagi, Keng. Ya. Tutupnya. Baiklah, untuk selanjutnya kabel apa yang belum? Dek, kabel non Cang. Warna oranye, warna oranye, warna pink, dan warna abu-abu. Kita langsung ke warna pink dulu. Ke warna pink itu masuk ke pulser. Ya. Pulser. Kita cari konektornya untuk pulser di motor Kawasaki The Tracker. Untuk jenis motor Kawasaki The Tracker itu menggunakan pulsar 1, ya. Menggunakan pulsar 1. Yo, buka BC. Yo, menggunakan pulsar 1 yang berwarna biru. Kalau nggak salah untuk jenis Kawasaki The Tracker. Tank buka, tank. Karena konektornya letaknya pas di bawah tangki. Ya, jadi kita buka tanknya, kita angkat sedikit. Oh, bengta.
ke pulser yang berwarna biru. Tidak mungkin keliru untuk jenis motor Kawasaki Tracker karena pulsarnya menggunakan satu kabel. Pulsar yang positif. Ini mau dikoneksikan bisa tuh. Ya udah di coba. Jadi kabelnya kita kupas sedikit. Jadi harus hati-hati di bagian kabel. Warna pink. Warna pink. Warna pink. Nah, itu. Sebenarnya ya, untuk warna pink dan warna abu-abu ini disatukan ya ke pulsar, disatukan. Ya, disatukan ke warna abu-abu, warna pink dan abu-abu kita satukan seperti itu ya. Ulah kapag-kapag gitu, Be. Ya. Disatukan ke warna pink dan warna abu-abu, kita masukkan ke bagian pulsar yang berwarna biru strip putih ya. Di sini lebih tepatnya. Konektornya letaknya di bawah tank untuk jenis Kawasaki The Tracker ya. Karena di bagian dua kabel ini ya, warna abu-abu dan warna pink tidak digunakan juga untuk warna abu-abu, ini tidak masalah ya. Ya. Kayak gitu. Untuk warna abu-abu tidak digunakan juga tidak masalah ya. Jadi logikanya gini, satu bisa, kenapa kita harus pakai dua ya. Jadi untuk warna abu-abu kita nolkan, kita potong keng abu-abu. Nah, warna abu-abu tidak kita gunakan ya. Jadi menggunakan yang warna pink saja. Dikoneksikan ke pulsar. Untuk jenis motor Kawasaki The Tracker, KLX dan sejenisnya, ini menggunakan satu pulsar, jadi tidak akan mungkin keliru. Kita beri pengaman, kita isolator ya. Kita isolator supaya tidak terjadi konsleting. Baiklah, untuk kabel warna pink ini sudah selesai ya. Lanjut yang terakhir, kabel warna oranye. Warna oranye itu masuk ke output kunci kontak ya, ke kontak. Output kunci kontak. Karena untuk memasukkan ini ya ke kunci kontak ini jauh ya, kabelnya tidak sampai.
Jadi kita masukkan ke bagian CDA. CDA keng bunga. CDA. Yang penting output dari kontak, ya. Yang penting output dari kontak. Nyampe. Output dari kontak, warna kabelnya coklat garis kuning. Hai Keng. Ya, jadi output dari kontak kalau nggak salah untuk jenis motor Kawasaki The Tracker itu coklat strip kuning. Asupin Keng. Eta mau diasupin Mbak. Ya, kita masukin saja ke konektor. Coklat strip putihnya, ya. Ya, jadi bukan coklat strip kuning, jadi coklat strip putih. Kalau tidak salah. Jadi untuk pengetesan, kita coba dulu kita tes, Keng, ulah ke Keng. Untuk memastikan bahwa yang berwarna coklat strip putih, ya, itu output dari kontak. Kita coba, Keng, pakai multitester, pakai lampu tak, bawa lampu sen. Kita coba colok ya. Bisa menggunakan alat ini ya. Ini alat manual. Kalau lebih canggihnya lagi menggunakan multitester ya. Kita coba output dari kontak. Kita kontakkan apakah menyala di bagian kabel. Yang satu menempel ke bagian bodi, yang satu nempel ke bagian warna coklat strip putih. Nah, betul sekali. Jadi output dari kontak itu kabel yang berwarna coklat strip putih. Ya, oke. Bisa teman-teman lihat ini kabelnya. Ya. Coklat strip putih. Nah, itu lebih tepatnya. Ya, langsung koneksikan. Rada kajrobek yang sebelkan konslet. Ya, ini sudah terkoneksi. Ya, warna oranye ke bagian CDA, output dari kontak. Untuk jenis motor KLX atau Kawasaki The Tracker ini warna coklat strip putih di CDA. Karena untuk langsung ke kontak ini tidak nyampe kabelnya. Ya, yang penting output dari kontak. Terserah mau ambilnya di mana, yang penting output dari kontak. Ya. Selanjutnya sudah terpasang semua. Ya, Keng, taruh Keng. Sudah terpasang semua. Dan terakhir, ya, sudah terpasang semua. Dan untuk yang abu-abu ini tidak kita gunakan. Ya, tidak kita gunakan, kita kosongkan. Ya. Lanjut kita pasang lagi di bagian tangki. Keng, tangki nak pasang ini. Dililit sih sama ini aja. Nih, lilit. Kan alarm panjang. Alarm panjang tuh. Ayo kabelan di guys. Coba masukkan back alarm deh. Pasang. Tuh nyampe. Ya. Dibungkus biar ada samet. Mana tes soal sih lah?
rada gitu bela. Apa ya kedeng? Ayo mau kunci motor dulu. Anak, Rok. Di sela engkol. Akhirnya tekor. Ya, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang tangki. Langsung saja kita coba. Ya, Dek, tangki deh pasang, cukup deh. Kok kecepit ya? Oh, raya. Yo. Baiklah, ya. Untuk yang terakhir di bagian modul ini, ya, di bagian alarm warna biru ini untuk antena, ya. Letaknya mau di mana saja. Ini untuk antena saja, ya, untuk sinyal. Lanjut kita coba, ya. Kita periksa dulu di bagian sini. Kontaknya apa? Nah, kita netralkan terlebih dahulu. Kita matikan. Coba Kang, ya tanda Kang. Nah, untuk jenis remote-nya ini ada dua ya teman-teman. Kita tripodnya kita naikkan dulu. Tripodnya kita naikkan supaya teman-teman lebih jelas lagi melihatnya. Jadi sekali lagi saya berikan tutorial ini untuk pemula ya teman-teman. Nah, ini jenis remote-nya ada dua, untuk cadangan satu. Ya. Untuk kita cantolkan ke bagian kita bawa-bawa satu ya. Nah, ini di gambarnya kurang jelas, tapi ini kodenya sama saja ya. Gambarnya ini gembok terkunci dan ini gambar gembok terbuka.
Dan ini gambar alarm, dan ini gambar petir, ya. Ini juga sama. Jadi untuk memperjelas proses indera penglihatan kita, kita menggunakan remote yang ini, ya. Oke. Ya. Jadi untuk berwarna, bukan berwarna, maaf, untuk simbol gembok, ya. Fitur gembok ini yaitu untuk mengunci, ya. Ini fitur penguncian, ya. Dan ini fitur untuk membuka gembok ini, ya. Dan yang ini untuk menyalakan motor, ya. Dan yang ini gambar speaker, ini fitur suara, ya, suara alarm. Langsung saja kita coba satu persatu, ya. Kita coba satu-satu. Kurang fokus ya teman-teman. Jadi kita sini aja. Kita alarm, pencet alarm. Ya. Nyala. Ya, ini dikala kita di parkiran yang banyak sekali kendaraan, ya. Kemungkinan besar untuk di parkiran yang besar, motor itu tidak 1-2. Untuk jenis motor Kawasaki The Tractor KLX itu banyak. Takut kita lupa naruhnya, ya. Supaya tidak keliru. Jika keliru kan kita malu, ya. Jadi kita bisa nyalakan di bagian speaker ini untuk memastikan bahwa motor tersebut benar-benar motor kita. Kita pencet di bagian sini, ya. Menyala. Dan gambar petir ini, ya, ini fitur untuk starter. Untuk starter kita tekan 2 kali, ya. Ini otomatis langsung bisa starter walaupun kondisi motor kontak off, ya, tidak on kontaknya, ya. Dan di bagian gigi itu harus netral, karena jika masuk gigi, motor ini mempunyai fitur otomatis jika masuk gigi tidak bisa di starter, ya. Kita tekan tombol yang bergambarkan petir 2 kali untuk starter, ya. Ya. Menyala, ya. Dan untuk mematikannya, kita tekan tombol yang bergambarkan gembok terbuka, ya. Mati, ya. Sekali lagi kita tekan tombol yang gambar petir 2 kali untuk starter, ya. Ya. Menyala. Dan untuk mematikan, kita tekan tombol yang gembok yang terbuka. Mati, ya. Dan untuk yang terakhir, ya, untuk ini kita kunci, ya. Jika kita mau berpergian jauh, ya, takut motor kita ada yang mencuri, ada yang ngambil, hilang, atau mau tidur, ya, kita mau tidur motor di ruangan tamu misalkan, kita tekan kunci, ya, 1 kali. Otomatis saat kita pukul di bagian motor ini akan menyala. Dek, coba dek. Ya. Menyala. Tongkel apa? Oh, berisik sekali. Kita matikan. Ya, untuk mematikan warna gembok terbuka. Bukan warna apa? Fitur gambar gembok terbuka. Ya, untuk mematikan. Ya. Sekali lagi itu fitur pengaman.
ya. Jika mau ditaruh di dalam rumah, lebih tepatnya di garasi, ya. Jika teman-teman kurang pede, ya, takut ada yang mencuri, ya, kita tekan tombol gembok tertutup. Ya, ini gembok yang terkunci. Tekan 1 kali. Nah, itu otomatis fitur pengaman. Ada yang menyentuh saja di bagian motor ini, bagian bodinya, ya, ini akan menyala berisik. Pencet, Dek. Toel betoel. Rada empat. Oh. Ya, itu fitur pengaman. Ya. Dan untuk mematikan, gambar gembok terbuka. Ya, kita tekan. Ya. Dan selanjutnya banyak sekali fitur-fitur di bagian alarm CR7 ini, ya. Dan yang terakhir bisa kita kunci di bagian sini, ya. Kita kunci. Ngik. Nah, setelah kita kunci seperti ini, nyalakan, dan nyalakan. Ini tidak akan mungkin menyala walaupun kuncinya menempel. Nah, starter. Tidak akan menyala. Ya, malah makin keras suaranya. Dek, starter maning. Ya, starter lagi. Makin keras suaranya. Up. Nah, kita matikan. Jadi aman, ya. Dan juga kita coba, kita matikan, udah starter. Dek. Nyala. Ya. Dan yang terakhir, ini di bagian gembok terkunci juga, ya. Di bagian tombol gambar gembok terkunci. Dan sekiranya sudah motor ini ada yang mencuri, misalkan ada yang mencuri dan kita mau mengejarnya, ya. Motor kondisi hidup dibawa oleh pencuri, misalkan. Bisa kita dari jauh, kita matikan, kita tekan tombol gambar gembok yang terkunci ini. Ini otomatis motor akan mati. Mati. Ya. Mati. Ya. Jadi di sini untuk pengaplikasian pemasangan di bagian alarm CR7 ini, ya, seperti itu. Ya. Sangat mudah sekali. Nanti kita tinggal proses peletakan di bagian alarm. Letaknya mau di mana? Terserah teman-teman semua. Mau letaknya di mana juga tidak masalah, ya. Untuk proses peletakan, jadi saya tidak videokan. Ini terserah karena sudah terrakit seperti ini, ya. Terserah teman-teman mau diletakkan dimanapun juga boleh, ya. Mungkin tutorialnya cukup sampai di sini dulu. Ya, sekali lagi saya ulangi, saya berikan tutorial ini untuk pemula. Jadi videonya tidak ada satupun yang saya skip. Tidak ada, bukan satupun ya. Jadi tidak sedikit pun saya skip videonya, ya. Dari mulai pemasangan dan proses pemahaman di bagian remote, proses pemahaman di bagian kabel-kabel, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Ya. Baiklah, mungkin saya akhiri videonya cukup sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jika bermanfaat silakan share, like, komen dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi beredukasi. Ya, berbagi ilmu lebih tepatnya. Baiklah. Saya akhiri videonya. Ya. Assalamualaikum.